Hai teman-teman, nah kali ini kita akan lanjut bahas bab 2, yaitu metode pengembangan sistem akuntansi. Jadi di bab ini tuh kita bakalan pelajari gimana cara mengembangkan sistem informasi akuntansi secara terstruktur, mulai dari tahap analisis sistem, desain sistem, dan sampai implementasi sistem. Ya, tahap pertama yaitu adalah analisis sistem, yaitu proses buat memahami kebutuhan pengguna dan menilai sistem yang sudah ada di perusahaan. Tahap ini tuh penting karena jadi dasar untuk menentukan arah pengembangan selanjutnya. Langkah-langkah dalam analisis sistem itu meliputi yang pertama, analisis pendahuluan, yaitu ketika analisis sistem menerima permintaan pengembangan dari pengguna dan mulai mengumpulkan informasi dasar. Terus juga yang kedua ada usulan. Usulan itu adalah pelaksanaan analisis sistem berisi alasan kenapa sistem itu perlu dikembangkan, ruang lingkup, serta rencana pengumpulan data. Terus juga ada pelaksanaan analisis sistem ya, yaitu tahap di mana analisis mempelajari laporan transaksi, formulir, dan prosedur perusahaan untuk menemukan masalah dan kekurangan yang ada. Terus juga ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Jadi ini tuh berisi temuan utama, kebutuhan informasi, dan rekomendasi untuk sistem yang baru. Sumber informasinya tuh bisa dari sistem lama, bagian lain di perusahaan, atau dari luar perusahaan. Teknik pengumpulan datanya juga bisa lewat wawancara, observasi, kuesioner, diskusi kelompok, atau pengumpulan dokumen ya, seperti itu. Nah, setelah tahap analisis ini selesai dan kebutuhan sistem juga sudah jelas, jadi barulah kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu desain sistem ya. Tahap kedua adalah desain sistem, yaitu tahap di mana hasil analisis tadi diterjemahkan ke dalam rancangan sistem baru yang sesuai kebutuhan pengguna. Kalau di tahap pertama kita mencari tahu apa yang dibutuhkan, maka di tahap ini juga kita menjawab gimana cara membuatnya ya. Terus juga tahapan dalam desain sistem antara lain itu yang pertama desain garis besar, yaitu membuat beberapa alternatif rancangan sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Terus juga ada usulan desain sistem, itu berisi alternatif desain, kebutuhan, terus juga sumber daya, serta asumsi penting yang harus diperhatikan. Terus juga evaluasi sistem, yaitu memilih rancangan terbaik yang paling efisien dan sesuai kemampuan perusahaan. Terus juga ada desain rinci, yaitu tahap detail seperti format laporan, isi data, distribusi informasi, dan pengendalian sistem ya. Hasil akhirnya adalah laporan final desain sistem yang jadi acuan utama untuk masuk ke tahap implementasi. Kalau tahap desain sudah disetujui dan siap digunakan, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu implementasi sistem. Tahap implementasi sistem adalah proses mengubah rancangan menjadi sistem yang benar-benar berjalan di perusahaan. Jadi di sini tuh semua persiapan dan perencanaan mulai dijalankan secara nyata. Beberapa kegiatan penting dalam tahap ini antara lain itu yang pertama, persiapan implementasi, jadi memastikan rencana dan sumber daya siap agar sistem berjalan lancar. Terus juga pelatihan karyawan nih, supaya semua orang yang terlibat tahu cara menggunakan sistem baru dengan benar. Terus juga ada konversi sistem, yaitu mengganti sistem lama ke sistem yang baru. Ada 4 cara konversi sistem. Apa aja tuh Kak? Yang pertama, langsung sistem lama langsung diganti penuh, jadi secara langsung gitu ya. Dan yang kedua itu paralel, jadi sistem lama dan baru dijalankan bersamaan dulu sementara waktu. Terus juga yang ketiga ada modular, yaitu sistem diterapkan per bagian-bagian. Terus juga ada fase in, atau sistem baru diterapkan bertahap berdasarkan fungsi atau modulnya. Jadi tahap ini tuh adalah puncak dari seluruh dari seluruh proses pengembangan, karena disinilah sistem baru mulai digunakan dan diuji secara operasional. Dalam sistem akuntansi juga dikenal ada bagan alir atau flowchart ya. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur data dan dokumen dalam sistem supaya lebih mudah dan dipahami daripada penjelasan tulisan biasa. Jadi, proses pengembangan sistem akuntansi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu analisis sistem untuk memahami kebutuhan dan kondisi sistem yang ada. Terus juga ada desain sistem untuk merancang solusi yang tepat dan efisien. Yang ketiga juga ada implementasi sistem untuk menjalankan sistem baru agar bisa digunakan secara nyata. Oke deh guys, segitu aja ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.